dari kelompok 15 akan menjelaskan materi tentang istilah manajemen bisnis dan syariah. Perkenalkan, nama saya Venansius Jolan, nomor induk mahasiswa 19601077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi tentang istilah manajemen bisnis dan syariah. Terminologi istilah. Yang pertama, manajemen. Manajemen berasal dari Yunani kuno, yaitu manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan atau mengatur. Selain itu juga, kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia, yaitu managerial, yang memiliki arti mengendalikan. Yang kedua, bisnis. Bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu bisnis, yang memiliki arti usaha, pedagang, dan usaha komersial. Bisnis juga berarti aktivitas meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Yang ketiga, syariah. Syariah berasal dari bahasa Arab, yaitu syariah dan syariah, yang memiliki arti the law Muslim atau hukum Islam. Syariah juga memiliki arti yang berkaitan dengan keimanan atau ketauhidan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen bisnis dan syariah adalah pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana mengatur, mengelola, dan melaksanakan kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikutnya, teologi manajemen bisnis dan syariah. Menurut keyakinan agama Islam, bumi ini diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Allah menyiapkan dan mengatur segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan selengkap-lengkapnya untuk dapat mengelola kehidupan di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab. Manusia memerlukan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan sikap kerja profesional. Dalam istilah modern, yaitu manajemen. Manajemen menurut pandangan Islam mengandung pengertian, yaitu segala sesuatu dilakukan secara baik, teratur, dan benar, dan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Syariah bagian dari kehidupan umat. Kegiatan bisnis merupakan bagian dari kehidupan umat, karena manusia yang hidup bermasyarakat ini saling ketergantungan, saling memerlukan antara yang satu dengan yang lain. Tidak ada manusia yang sanggup menyiapkan semua keperluan pribadinya. Kekurangan kemampuan seseorang menyediakan sesuatu keperluan kehidupan dapat ditutupi oleh orang lain yang bisa menyediakan melalui aktivitas perdagangan. Mereka yang berprofesi sebagai pedagang ini mempunyai kesempatan yang banyak untuk berbuat kebajikan, sebagaimana dapat dipahami dari hadis Nabi Muhammad SAW. Pedagang yang jujur dan amanah akan tinggal bersama para nabi, siddiqin, dan para syuhada di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan pada hadis yang lain disebutkan, Allah mengasihi seseorang yang murah dalam menjual, mudah dalam membeli, dan lapang dada dalam menagih utang. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, bisnis syariah memerlukan manajemen. Apapun bentuk nama dan ukuran besar dan kecilnya organisasi, itu sudah dapat dipastikan ia memerlukan manajemen. Karena manajemen merupakan pengetahuan terapan yang dapat dipergunakan oleh siapa saja, dan dalam bidang mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan aktivitas organisasi. Suatu organisasi, baik organisasi pemerintah seperti negara yang terdiri dari kementerian, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa, kelurahan, maupun organisasi bisnis yang banyak sekali jenisnya. Yang kelima, manajemen bagian dari syariat Islam. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang menjadi pekerjaan itu harus dimanas atau dikerjakan dengan benar, tertib, teratur, dan sistematis, dan bertanggung jawab.
Tidak boleh dilakukan asal-asalan. Apa yang diatur dalam Islam itu telah menjadi indikator pelaksanaan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara ayat Al-Quran yang dapat dijadikan acuan pekerjaan manajemen antara lain, sesungguhnya, yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran Surat As-Saff ayat 4. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan atau tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Dan bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW lebih tegas mengatakan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Demikian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.